Halo, saudaraku terkasih. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya, Pastor Postinus Buder OSC. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan umat seputar kelahiran anak. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, mengapa gereja Katolik mengajarkan bahwa kelahiran anak merupakan salah satu tujuan perkawinan? Apa dasarnya dan apa yang mau disampaikan oleh gereja kepada kita semua, kepada pasutri, pasangan suami istri? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam kitab hukum gereja, kanon 1055, dan juga di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601, dan juga di dalam Gaudium et Spes nomor 50. Gaudium et Spes itu salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, mengatakan di sana bahwa kelahiran anak salah satu dari tujuan perkawinan. Itu ada dasarnya di dalam kitab suci. Buka Kejadian 1, di sana Tuhan Allah memberkati manusia, pertama Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi sebenarnya kelahiran anak itu sudah menjadi tujuan Allah sejak permulaan. Nah, sejak dalam kisah penciptaan. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang lebih dalam lagi dari situ. Silakan baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan dilanjutkan dengan bab 2 ayat 7. Tuhan Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, pertamanya dari tanah. Lalu setelah dia bentuk, lalu dia hembuskan. Dan dia bentuk secitra dengan Allah. Tetapi di sana juga dikatakan, setelah membentuk manusia dari tanah ini, maka Tuhan Allah memberkati manusia supaya mereka beranak. Saudara-saudari, apa yang hebat sana? Yang hebatnya adalah Tuhan Allah tidak lagi menciptakan manusia baru dari tanah, tetapi memberikan martabat dan panggilan baru kepada manusia, mereka yang menikah, supaya menjadi rekan Allah dalam meneruskan generasi kehidupan baru. Ini hadiah anugerah yang luar biasa bagi pasangan suami. Jadi bagi gereja Katolik diajarkan misalnya dalam Humanae Vitae atau Gaudium et Spes nomor 50, dikatakan sangat jelas di sana bahwa suami istri, karena mereka saling menyerahkan diri dalam hubungan seksual sebagai suami istri, mesti terarah pada kelahiran. Mereka sungguh-sungguh menjadi co-kreator Allah, menjadi rekan kerja Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, waduh, bagi Anda yang sudah memutuskan untuk menikah, panggilan Anda luar biasa, menjadi rekan Allah dalam menciptakan manusia baru, generasi baru. Luar biasa bukan? Pertanyaan yang kedua, maksud, apakah diperbolehkan mengatur kelahiran anak melalui alat-alat kontrasepsi? Sudah jelas tadi, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa kelahiran anak adalah tujuan perkawinan. Hubungan seksualitas, hubungan seksual suami istri harus terarah pada kelahiran anak. Maka kalau memakai kontrasepsi, sudah jelas itu menolak keterarahan pada kelahiran anak. Maka gereja Katolik tidak memperbolehkan yang namanya kontrasepsi. Nah,
kontrasepsi itu macam-macam. Ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk kondom, ya, entah kondom pada wanita, kondom pada pria, dan macam-macam. Gereja tidak memperbolehkan. Mengapa? Karena prinsip utamanya hubungan seksual suami istri harus selalu terarah pada kelahiran. Maka alat-alat kontrasepsi apapun bentuknya itu justru menolak keterarahan pada kelahiran. Ada juga yang bertanya, asal bisa menyebutkan salah satu atau dua dokumen gereja di mana secara jelas dilarang alat-alat kontrasepsi. Nah, saudara-saudaraku, jawabannya adalah nanti silakan buka Humanae Vitae. Ini ensiklik dari Paus ke-6. Silakan dibaca ya. Ya, kalau mau baca semua tidak perlu juga ya. Lalu dokumen yang kedua adalah Familiaris Consortio di dalam nomor 30 bahwa alat-alat kontrasepsi ditolak oleh gereja, ya, tidak diperbolehkan oleh gereja karena justru menolak kelahiran anak dan menolak keterarahan pada kelahiran anak jika suami istri melakukan hubungan seksual. Ada juga yang bertanya, Pastor, selain tindakan pemakaian alat-alat kontrasepsi, apa saja tindakan yang lain yang merupakan penolakan terhadap kelahiran baru yang dilarang juga oleh gereja? Nah, yang pertama adalah coitus interruptus. Hal ini disebutkan di dalam dokumen gereja Humanae Vitae nomor 14. Coitus interruptus itu begini. Jadi ketika melakukan senggama suami dan istri, lalu ketika suami ejakulasi, lalu air maninya itu dia buang keluar, sehingga tidak terjadi pembuahan atau kelahiran baru. Dan ini sebenarnya dilarang oleh Tuhan Allah di dalam kitab suci. Nanti silakan Bapak Ibu membaca kitab Kejadian bab 38 ayat 8 sampai 9. Di sana ada suami istri namanya Tamar dan Onan. Onan suami, Tamar istri. Nah, ketika Onan dan Tamar melakukan hubungan seksual, maka Onan ini membuang air maninya setiap kali dia mengalami ejakulasi keluar rahim, sehingga tidak terjadi kelahiran baru, mencegah kehamilan, ya, tidak terjadi kehamilan. Lalu yang kedua adalah vasektomi dan tulotomi. Nah, vasektomi dan tulotomi ini adalah sistem sterilisasi. Vasektomi itu untuk laki-laki, jadi saluran sel spermanya itu dipotong sehingga tidak bisa melepaskan sperma dalam rahim, jadi mencegah kehamilan. Sedangkan tulotomi itu sebenarnya bisa menutup tuba falopi, bisa juga dengan memotongnya sehingga sel telur itu tidak bisa memasuki rahim, nah, karena sudah dipotong tuba falopinya yang notabene adalah saluran ovum untuk bisa mencapai rahim, sehingga bisa mencegah terjadinya kehamilan, tidak terjadi kelahiran. Tindakan lain yang ditolak dan dilarang oleh gereja adalah aborsi. Aborsi itu sangat luar biasa karena justru orang tua membunuh bayi, membunuh embrio. Maka juga aborsi ini termasuk dosa berat, dosa yang sangat besar. Maka di dalam gereja Katolik, dalam pemeriksaan kanonik, pastor selalu menanyakan kesetiaan suami istri untuk tidak melakukan aborsi, karena aborsi ini menolak kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, ada juga yang bertanya, Pastor, apakah ada cara-cara yang diperbolehkan oleh gereja untuk mengatur kelahiran anak? Jawabannya tentu saja ada. Nah, bisa kita baca pengajaran gereja itu dalam Humanae Vitae nomor 16. Maka sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, saya ingin membacakan pernyataan atau pengajaran gereja dalam Humanae Vitae
nomor 16 itu. Jadi, kalau terdapat alasan-alasan sungguh untuk menjaga jarak kelahiran anak yang alasannya berasal dari keadaan fisik atau psikologis suami dan atau istri atau dari alasan-alasan luar, maka gereja mengajarkan bahwa dalam keadaan sedemikian orang boleh mempergunakan ritme alamiah untuk menjaga jarak kelahiran anak dengan mengadakan persetubuhan hanya dalam waktu tidak subur saja. Dengan demikian, kelahiran diatur tanpa menentang sama sekali azas-azas moral. Jadi, di sini saudara-saudari terkasih, gereja rupanya mempelajari ilmu kedokteran itu. Karena gereja melihat bahwa dalam ilmu kedokteran itu, kalau istri pada masa subur melakukan hubungan seksual suami istri dengan suaminya, kemungkinan istri akan hamil. Sedangkan pada waktu istri tidak subur, kalau mereka melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka tidak akan membuat istri hamil. Nah, sebenarnya metode berpantang secara berkala ini sudah dikembangkan di Indonesia dan disebut juga dengan keluarga berencana alamiah, atau dalam istilah medisnya metode ovulasi Billings. Intinya sama, jadi hanya melakukan hubungan seksual dalam waktu istri sedang tidak subur. Nah, ini namanya berpantang secara berkala untuk mengatur kelahiran. Ada pertanyaan, dan pertanyaan ini saya rasa ini sudah viral di media sosial. Pastor, apakah gereja Katolik memperbolehkan child free? Nah, saudara-saudariku, child free itu adalah keputusan sadar untuk tidak memiliki anak. Bayangkan pasangan suami istri memutuskan secara sadar bahwa tidak mau memiliki anak. Maka sudah jelas bertentangan dengan ajaran gereja, bertentangan dengan KHK Kanon 1055 Katekismus Gereja Katolik 1601, Gaudium et Spes nomor 50 dan sebagainya. Ya, mengapa? Karena justru child free ini menolak anak, ya, menolak memiliki anak, menolak anak sebagai anugerah dari Allah. Maka juga sebenarnya menolak apa yang sudah menjadi maksud Allah terhadap perkawinan, bahwa terarah pada kelahiran anak. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kejadian bab 1 ayat 20. Maka gereja Katolik tidak mendukung yang namanya versi. Dan saya yakin bahwa Anda mau menerima apa yang menjadi ajaran gereja yang benar. Karena ajaran gereja ini sudah melalui discernment, pembedaan roh. Ya. Dan ini tidak hanya dipikirkan sekejap. Itu ajaran gereja itu dari tahun ke tahun, sungguh-sungguh direnungkan kembali, ya, direnungkan kembali, sungguh-sungguh dilihat kembali bagaimana penerapannya, bagaimana juga akibatnya. Kita harus menolak yang namanya semua gerakan yang tidak mempromosikan kehidupan, yang menolak. Jadi saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Anda mau mendengarkan, menerima, dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran gereja. Tuhan memberkati kita semua.